Hai kelas tengah, apa kabar kalian? Udah lama gak ketemu nih ya sama Koko ya. Ya hari ini kakak mau bawain firman. Hari ini puji ini keren banget ya. Lebih indah dari pelangi. Pokoknya kasihnya Tuhan itu lebih dari segalanya. Sama juga kayak kekerenannya Tuhan ya. Tuhan itu keren banget. Gak ada yang bisa sekeren sama Tuhan. Superman aja kalah, Spiderman aja kalah. Kalian masih ingat gak ceritanya Kak Yason waktu sebelumnya? Waktu penciptaan tumbuhan yang kakak gambar coret-coret, di mana ketika Tuhan menciptakan tumbuhan ini bisa tumbuh tanpa bantuan dari sinar matahari. Coba kalian masih ingat nggak, tumbuhan ini bisa tumbuh sampai jadi pohon, sampai bisa berbuah, itu pakai sinarnya siapa ya? Kalian perlu tahu nih bahwa tumbuhan itu hari ketiga ya, dan benda-benda penerang kayak matahari, bulan, bintang itu hari keempat. Wow, kok bisa? Kan kita selama ini kalau belajar IPA pasti tumbuhan tumbuh karena ada sinar matahari. Tapi ini benar-benar gak ada. Karena kalian tahu nggak, di hari pertama Tuhan menciptakan terang ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, jadi terang itu sebenarnya adalah Tuhan. Kalau kita baca di kitab Wahyu, sampai akhir zaman itu semua lampu nggak akan ada yang bisa nyala, tapi cuma satu sinarnya Tuhan ya. Hari ini kakak mau bawain lagi betapa kerennya Tuhan, nggak cuma di penciptaan pohon aja itu, tapi kita mau lebih jauh lagi. Jadi kalian tahu nggak, pernah dengar nggak bahwa kita bahwa manusia itu adalah ciptaan yang spesial. Ciptaan yang spesial. Sering kan ya kita dengar ya. Tapi sekalipun kita sering dengar nih ya, manusia itu ciptaan yang spesial, tapi masih banyak loh dari kita yang merasa dirinya nggak spesial. Misalnya waktu disuruh pimpin doa, aku nggak bisa doa, aku nggak mau merasa dirinya nggak punya kemampuan untuk berdoa, padahal berdoa gampang loh ya. Terus ada yang bilang, aduh nilaiku jelek, aduh aku emang nggak bisa di pelajaran ini, merasa dirinya nggak spesial lagi karena dapat nilai jelek. Habis itu, aduh gambarku jelek banget, terus apa lagi ya, aduh suaraku jelek banget, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, merasa dirinya nggak spesial. Padahal Tuhan itu menciptakan kita itu spesial banget ya. Kalau kita baca di kitab Kejadian, nah ini jauh sebelum kita ditebus, jauh sebelum Musa, dan jauh bahkan sebelum manusia punya keturunan, manusia itu memang benar-benar ciptaan yang spesial ya. Manusia itu benar-benar lebih spesial dari hewan-hewan yang lain ya. Gak cuma secara fisik, gak cuma sekedar manusia bisa ngobrol, manusia bisa nyanyi, manusia bisa bikin teknologi. No, bukan di situ. Tapi misalnya mau bawa kalian ke zaman purbakala, zaman dahulu, di mana pada saat zaman penciptaan ya. Kita baca ya di Kejadian 1 ayat 26. Nih ya, dengerin baik-baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Nah, sebenarnya ayat ini simple banget ya. Tadi dibilang baiklah kita menciptakan. Terus kalau kita baca di Kejadian selanjutnya yang 1 ayat 27 itu, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupanya. Allah ciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Cepet banget ya Tuhan menciptakan.
nih kakak mau bawa nih, ternyata manusia itu diciptakan itu nggak cuma sekedar pakai firman. Kalau sebelum-sebelumnya kayak terang, jadilah terang, pakai ngomong, pakai firman. Terus Tuhan memisahkan air yang di bawah dan supaya air yang di atas terpisah. Terus jadilah bertumbuhlah pohon-pohon. Semuanya pakai ngomong. Tapi kalau kita baca barusan tadi Kejadian, Tuhan menciptakan. Kok kayaknya ayatnya cepet banget, nggak ada spesialnya tuh kak. Nah kakak mau bawa kalian ke Kejadian 2. Karena di Kejadian 2 ini Tuhan itu benar-benar pakai cara yang spesial untuk menciptakan manusia. Nih ya kakak bawa kalian ke Kejadian 2. Benar-benar caranya beda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Nih, Kejadian 2 ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan kakak baca ulang lagi deh, kakak salah bacanya ya. Nih ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Keren banget enggak? Keren loh. Aduh, ini keren banget sih Tuhan. Tuhan ya, kayak tadi ya, kakak ulangi lagi ya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kalian tahu di ayat-ayat sebelumnya Tuhan itu tidak pernah bilang membentuk, tapi lebih seringnya jadilah bertumbuh-tumbuhlah. Jadi kayak Tuhan itu nyuruh. Tapi di sini Tuhan membentuk. Itu artinya Tuhan pakai tangannya. Bayangin tangan Tuhan yang kudus, tangan Tuhan yang suci, tangan Tuhan yang bersih, tangan Tuhan yang higienis ya, bebas dari kuman, bebas dari kotoran. Tuhan pegang debu tanah. Debu tanah itu kira-kira kotor atau bersih sih? Pasti kotor ya. Orang tiap hari aja mama kita, orang tua kita, mbak kita nyapuin rumah, bersihin debu ya. Debu itu kotor. Tapi Tuhan tangannya yang suci putih, tiada noda itu kena debu tanah jadi kotor demi membentuk manusia. Manusia dibentuk mungkin kayak clay gitu ya, dibentuk. Debu tanah itu nggak keras ya, lembut, jadi bentuknya gampang. Ingat tangan Tuhan jadi kotor. Bayangin ya, Tuhan Allah kita itu datang ke dunia, datang menciptakan dunia untuk membentuk manusia ya. Dia yang ada di surga mau turun ke bumi membentuk dengan tangan. Dan kalian tahu setelah dibentuk mungkin jadi kayak clay yang bentuknya gede, segede manusia gitu. Terus mungkin kelihatannya kayak patung ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup dihembusin. Kalian kalau menghembuskan kerasa nggak? Kalau jauh tempatnya kerasa nggak? Ya coba kakak jauh. Masih kerasa sih. Tapi kalau jauh banget kerasa nggak? Mungkin udah nggak kerasa ya kalau kita menghembuskan nafas dari jauh. Tapi ini kalau menghembuskan nafas kerasa ya. Berarti Tuhan Allah waktu menghembuskan nih manusia Adam yang masih bentuknya kayak patung, lalu ditiup sama Tuhan dari dekat. Kita baca ayat selanjutnya lagi. Demikianlah manusia itu
menjadi makhluk yang hidup. Jadi waktu kena angin gini, Adamnya melek, manusianya melek, menghirup nafasnya Tuhan. Kalian tahu nggak, nafas yang dihembuskan sama Tuhan, kalau di kitab Ayub itu dibilangnya kayak gini, selama nafas masih ada dalam hidungku dan roh Tuhan masih ada padaku, itu artinya apa? Nafas yang Tuhan berikan itu sebenarnya roh Tuhan, ya. Jadi ada kuasa Tuhan, roh Tuhan yang masuk dalam kehidupan manusia. Jadi manusia bisa hidup itu cuma satu, karena rohnya Tuhan, karena ada kuasanya Tuhan. Nah, kakak bawa lagi nih kayak sebelumnya yang membentuk ya. Waktu Tuhan membentuk, Tuhan itu gak cuma kayak jadi. Coba waktu kalian dikasih tugas bikin clay, tugas bikin gajah aja, bikin gajah pakai malam, pakai lilin, pakai clay, kalian bentuk tuh. Pasti kalian mikir loh, kupingnya di sini, kakinya panjang. Kalian mikir ya, kalian mencoba merancang sesuatu, bikin konsep, dirancang semuanya sampai betul-betul ini gajah. Oh tunggu, masih kurang tariknya, masih kurang gadingnya. Oh gajah harus punya belalai yang panjang. Supaya apa? Pasti semuanya dipikirin sama Tuhan ya. Nah, waktu Tuhan membentuk manusia sama kayak gitu juga. Tuhan pikirin baik-baik. Misalnya kayak Gio nih, atau enggak Rainbow, dibentuk hidungnya, dibentuk telinganya, belokan-belokan telinganya, itu semuanya Tuhan punya maksud ya. Terus rambutnya dihitungin sama Tuhan, bulu matanya dihitungin, alisnya dihitungin juga, terus kulitnya dibikin yang halus, jarinya dibikin 5 pakai kuku ya. Bayangin, spesial nggak manusia? Tuhan membentuknya bener-bener pakai pikiran loh. Kayaknya kalau Gio nggak punya kaki nanti nggak bisa jalan. Berarti aku Tuhan harus bikin kasih Gio kaki. Spesial kan? Kita dikasih kaki, Tuhan mikirin supaya Gio bisa jalan, supaya Gio bisa lari, supaya Gisel bisa lompat, supaya Rainbow bisa lari kenceng, supaya Simon bisa lompat-lompat. Semuanya Tuhan kasih. Ketika Tuhan bikin tangan, Tuhan bilang, wah ini tangan nanti aku ciptain, aku mau rencanain supaya anak-anak sekolah minggu kalau punya tangan mereka mau tepuk tangan waktu nyanyi, mereka mau nari waktu nyanyi, mereka mau dance yang keren banget untuk menyembah Tuhan. Jadi semua tubuh kita ini itu hasil karya Tuhan yang begitu keren. Kenapa kakak suka bilang Tuhan itu keren? Karena kayak gini loh, kita sering bilang teman kita keren atau enggak guru kita keren, guru kita jago, karena guru kita punya suatu karya, suatu misalnya guru kita guru gambar gitu ya. Pasti guru gambar kata waktu gambar, gambarnya keren. Tapi nggak stop sampai kayak gitu. Pasti kalian ceritain ke teman-teman kalian, kalian tahu nggak, guruku keren banget, guruku keren banget. Kalian diceritain yang bikin keren apa? Gambarnya. Sama juga kayak kita. Tuhan itu keren karena apa? Karena ciptaannya keren. Jadi kalau kalian mau orang-orang tahu bahwa Tuhan itu keren, kalian harus tunjukin bahwa kita manusia ciptaan Tuhan adalah makhluk yang spesial, ada ciptaan yang spesial, adalah ciptaan yang enggak apa adanya ya, yang biasa-biasa aja. Tapi kita adalah ciptaan yang bagus banget. Supaya apa? Kalau Tuhan kalau orang-orang lain melihat kita orang yang baik, mereka melihat kita orangnya sayang sama orang lain, suka sharing,
maka orang-orang akan bilang, ih keren banget dia, ih keren banget Gio, wah keren banget Rainbow, Giselle, Simon, Yonatan, wah keren banget mereka. Mereka akan tanya, kok kamu bisa baik kayak gitu sih? Oh kok kamu bisa sayang sama orang gitu sih? Kok kamu bisa suka sharing kayak gitu sih? Kamu gampang tinggal bilang, kamu tahu nggak siapa yang bisa bikin aku kayak gitu? Aku punya Tuhan yang keren, aku punya Tuhan yang jago, aku punya Tuhan yang baik. Kamu bisa ceritain kayak gitu supaya orang-orang apa? Hormat sama Tuhan. Oke siap Tuhan, karena engkau jago, karena engkau keren, dan karena engkau menakjubkan. Engkau benar-benar adalah bagian dari hidupku Tuhan. Tapi ingat, jangan cuma ingat kekerenannya Tuhan, tapi kalian harus ingat juga sama hubungan kalian, hubungan kita sama Tuhan. Karena Tuhan itu rindu banget melihat anak-anaknya ngobrol sama Tuhan, punya hubungan yang romantis sama Tuhan ya. Kakak percaya deh, kalian pasti pengen banget cinta sama Tuhan, tapi kalian bingung caranya gimana. Banyak hal sebenarnya ya, kalau mau bisa cinta sama Tuhan. Bisa baca Alkitab, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan. Banyak deh pokoknya ya, cinta sama Tuhan itu. Lagi ngobrol sama Tuhan dalam hati, Tuhan suka banget ya. Nah, hari ini itu aja yang kakak mau sharing ya. Nah, kakak juga mau bilang kesimpulannya tadi kita belajar bahwa apa? Manusia satu, ada ciptaan yang spesial. Yang kedua, manusia dibentuk baik-baik. Yang ketiga, Tuhan menaruh rohnya dalam hidup kita supaya manusia bisa hidup. Nah, jadi kalau nggak ada Tuhan, maka manusia itu akan selamanya jadi patung, mati, nggak bisa gerak, nggak bisa makan, ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, bahkan nggak bisa senyum, nggak bisa nangis juga, nggak bisa marah. Ya, yang membuat kita hidup adalah Tuhan, ya. Jadi ayat hafalannya ini 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ingat, debu tanah itu adalah bejana tanah liat ya. Jadi debu tanah itu kalau dicampur jadinya tanah liat. Di ayat ini bilang semua harta yang ada dalam tanah liat ini, tubuh kita ini, tanah liat, debu tanah ini, semuanya miliknya Tuhan. Kakak bacain sekali lagi ya. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yes, semuanya dari Tuhan ya. Bahkan yang menjadikan kita hidup itu juga Tuhan, bukan kita ya. Yang bikin kita pintar bukan karena kita rajin belajar, tapi karena Tuhan yang kasih kita otak, yang kasih kita hikmat, yang kasih kita hati yang bijaksana supaya kita jadi pintar ya. Ingat selalu sama Tuhan. Oh iya, kalau kalian cinta sama Tuhan, lakuin sesuatu buat Tuhan ya. Bukan Tuhan melakukan segala sesuatunya buat kita. Tuhan sudah menghabiskan banyak waktu buat kita ya. Dia sudah perhatiin kita dari siang sampai malam, dari subuh gak berkedip ya. Bayangin kalau Tuhan berkedip, pasti iblis menyerang kita ya. Makanya terus jaga hubungan kita sama Tuhan. Stay romantis sama Tuhan ya. Oke, kakak mau pimpin doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar banyak hal. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau begitu keren, bahwa Engkau begitu dahsyat, bahwa Engkau begitu ajaib. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus takjub akan Engkau, dan kami mau punya hubungan yang begitu spesial sama Engkau.
Bahkan kami mau ya Tuhan punya hubungan yang romantis dengan Kau, seperti anak dengan bapa, seperti teman dengan sahabat, seperti saudara bahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami selesai ibadah kami selesai firman, biar kiranya kami mendapatkan hikmat yang begitu luar biasa daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa. Oh iya, kakak lihat loh, telur-telur kalian keren-keren semua. Buat minggu depan, jangan lupa ya untuk hafalin ayat hafalan. Kalian boleh shoot pakai video, boleh pakai gerakan sendiri. Kalau kalian kreatif, wah keren banget. Kakak pasti akan posting video kalian di Instagram ya. Oke, selanjutnya Kak Paji akan ambil alih. Yuk Kak Paji. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Pastikan semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu, kita memegang teguh firman itu sebagai sumber kekuatan kita, sumber penolong kita dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Ya, mari kita mau sama-sama berdoa, minta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk kita memegang firman itu dan melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini, yang sudah kami nikmati bersama-sama pada hari ini, menjadi sumber kekuatan kami, menjadi penolong kami untuk kami menjalani bahkan melewati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami akan menerima berkat-Mu. Adik-adik, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. 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 I just want to thank you. I just want to thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you Lord. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.